orang yang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, maka aku berharap Allah akan mengampuni dosanya 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa duduk di Masjid Al-Muttaqin untuk sama-sama kita bertafaqquhu fiddin, kita memperdalami dinul Islam, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah taufik di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalaulah bukan karena pertolongan dan rahmat Allah, maka kita tidak akan mungkin bisa hadir di tempat ini. Allah lah yang menggerakkan hati kita. Allah lah yang memberikan kita rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita bisa duduk di tempat ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malah." Jazakumullah khair. Apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi hamba yang terbaik di sisinya, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, ista'malah, maka Allah akan mempekerjakan hamba itu. Wa qila ma yasta'milu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan Allah mempekerjakan seorang hamba ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimaksud dengan Allah mempekerjakan seorang hamba adalah Allah senantiasa memberikan taufik kepada hamba itu sampai dia diwafatkan dalam badan husnul khotimah. Itulah bukti Allah memberikan kebaikan kepada kita. Dan terus berdoa, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian dirahmati Allah. Nabi Muhammad SAW pun, Nabi Musa dan seluruh para nabi diperintahkan oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, berdoa kepada Rabbmu, zidni ilma, tambahkanlah kepadaku berupa ilmu, berupa pemahaman. Naam, barakallahu fikum, bapak ibu sekalian dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita tidak melanjutkan kajian kitab 40 karakteristik mereka dicintai oleh Allah. Kita sedikit membahas, ini hanya sekedar mengulang murojaah tiap tahun, karena ini tanggal 26 Zulqa'dah. Ya, kita berada di penghujung bulan suci yang keberapa? Yang pertama. Ya, yang kedua, bulan suci yang kedua. Kita berada di bulan suci ini, bulan suci Zulqa'dah. Dan penghujungnya, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci yang berikutnya. Bulan suci yang mana? Bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Bahkan bulan suci ini termasuk kata Allah Jalla Jalaluhu dalam Al-Quranul Karim,
Surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Haji itu sudah ditentukan bulan-bulannya, kata Allah. Sudah ditentukan waktunya. Di bulan-bulan yang ma'lumat. Ya, apa bulan-bulan yang ma'lumat itu? Bahwa bulan haji itu ada 3 bulan. Yang pertama bulan Syawal. Bulan Syawal itu adalah tahapan persiapan. Zulqa'dah, tahapan keberangkatan. Zulhijjah, puncak daripada ibadah haji. Jadi tiga bulan ma'lumat, ya. Dan puncak daripada ibadah haji ada di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu seluruh manusia, lebih kurang 2-3 juta manusia dari penjuru dunia ini berkumpul di satu tempat, yaitu namanya Padang Arafah, untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah, ya. Nah, ini puncak daripada ibadah haji, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah haji kemarin kita menjelaskan tentang manasik haji di Cilincing. Jadi saya bilang ibadah haji itu bukan hanya sekedar kita mengeluarkan duit, tidak. Tapi yang lebih besar adalah apa? Tenaga kita. Tidak gampang, apalagi kalau kita memilih haji yang reguler. Nah, itu lebih apa, Pak? Lebih dahsyat lagi ujiannya itu. Haji reguler kan sudah nunggunya lama, apalagi sekarang khusus DKI itu masa antriannya 55 tahun, Pak. Makanya kalau Bapak punya cucu baru lahir langsung daftar haji. Serius, langsung daftar haji, Pak. Itu masa antrian 55 tahun. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan bikin KTP gitu kan. Kalau mau nggak ngantri, antrian sangat panjang. Ya, jika Allah memberikan rezeki pada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, rezeki yang luar biasa, rezekinya penghasilannya puluhan juta per bulan, jangan ngambil yang reguler, tapi ngambil yang VIP itu. Ya, luar biasa. Berapa Ustadz? Paling sedikit itu paling sedikit 300. Kalau yang itu nggak ada yang 250 yang VIP, Pak. Ya, paling sedikit itu 300 juta. Nah, tapi kalau mau yang lebih mantap lagi, kalau di tendanya di sana, ya, tendanya bagus, karpetnya lebih empuk. Nah, ini nggak empuk nih, lebih empuk lagi, itu lumayan setengah M, 500 juta. Masya Allah. Turun dari pesawat itu Bapak nggak capek-capek ini lagi dah. Luar biasa, dijemput. Masya Allah. Itu ya. Na'am barakallahu fikum. Kalau kata ponakan saya apa, Pak? Segala-galanya pakai apa, bukan? Duit bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya pakai duit gitu. Na'am barakallahu fikum. Kita akan sedikit menyampaikan beberapa dalil dan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW berkaitan dengan bagaimana kita berjihad di bulan Zulhijjah. Kita membahas masalah ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Sepakat ya? Untuk persiapan kan? Karena kita itu butuh apa? Ilmu, Pak. Butuh ilmu. Karena seluruh ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Karena kalau kita ibadah tanpa ilmu, maka ibadah itu sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mulai dari surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri 'indallah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam setahun. Coba hitung, Pak.
Bulan apa saja? Ya. Jangan sampai mulai dari bulan Januari ya. Itu nggak dikenal tuh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Terus apa lagi? Hah? Rajab, Jumadal Awal. Jangan bolak-balik. Ulang lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Awal, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah. Naam. Kemudian fi kitabillah, di dalam ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah ditetapkan bahwa dalam setahun itu ada 12 bulan, Bapak Ibu sekalian. Naam, kemudian minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci, Pak. Ada 4 bulan suci. Naam, sering kita dengarkan bahwa Ramadan itu selalu disebut-sebut bahwa bulan suci Ramadan. Tidak ada satupun dalilnya, Pak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang bisa menunjukkan satu dalil bahwa Ramadan itu adalah bulan suci, ya, bapak-bapak, ibu-ibu jadi saksinya. Saya akan kasih hadiah umroh, insya Allah, serius. Ya. Kenapa? Karena ini sering disampaikan oleh para asatidz, para ustadz. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Iya. Nah, barakallahu fikum. Antum lihat di sini. Bulan suci itu ada 4. Arba'atun hurum, ini dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Terus kenapa bulan suci itu? Ada apa di dalam bulan suci itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Di dalam bulan suci itu haram bagi kalian melakukan berbagai macam kezaliman, kemaksiatan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya bulan suci itu, kata beliau, bahwa di dalamnya bulan, ya, yang mana kemaksiatan, kezoliman, kemungkaran dilipat gandakan oleh Allah dosanya. Sebaliknya, ketaatan yang kita lakukan juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dosa dilipat gandakan oleh Allah, pahala juga dilipat gandakan oleh Allah setiap kita berada di bulan suci 4 ini, Pak. Ya. Baik. Apa saja bulan suci tersebut? Saya sudah meringkas dari beberapa dalil-dalil dari para ulama. Dapat dalil dari Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya nomor 4662. Apa kata Nabi SAW? Inna zamana qadistadaru kahiyatih, bahwa waktu itu akan selalu berputar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian as-sanatu 12 syahran, dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 bulan suci. Kemudian salasatun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab. Baik. Ada 4 ya. Ini ada 4 bulan suci. Yang pertama adalah sekarang Zulqa'dah. Yang kedua adalah Zulhijjah. Yang ketiga adalah bulan Muharram. Yang keempat adalah bulan Rajab. Nih, inilah 4 bulan suci. Ada nggak disebutkan bulan Ramadan, Pak? Nggak ada. Terus kenapa kita selalu bilang bulan suci
Ramadan? Maka jawabannya ikut-ikutan. Ya kan? Ikut-ikutan. Ini nih. Selain ini nggak ada dalilnya, Bapak Ibu sekalian hormati Allah. Tidak pernah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa bulan Ramadan adalah bulan suci. Tidak ada. Terus bulan Ramadan bulan apa? Syahrul Quran. Apalagi? Syahrul Maghfirah. Syahrul Siyam. Itu disebutkan dalam beberapa dalil yang sahih. Ya. Adapun Ramadan tidak pernah disebutkan ya bahwa dia adalah bulan suci. Naam. Dikatakan bulan suci itu apa? Kenapa disebut bulan suci? Karena di dalam bulan itu haram hukumnya untuk saling menumpahkan darah walaupun sesama non muslim. Dalam artian tidak boleh adanya peperangan di 4 bulan ini. Tidak boleh. Hukumnya haram, tidak boleh. Kecuali kita diperangi. Paham ya? Kita dijajah baru boleh. Tapi kalau ada kita kesepakatan, kita perang di mana seperti pada zaman Rasul para sahabat, seperti itu ada perjanjiannya, maka tidak boleh hukumnya berperang di dalam 4 bulan ini. Sementara bulan Ramadan sejarah ya membuktikan bahwasanya peperangan yang paling sering dilakukan oleh Rasul para sahabat adalah terjadi di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan bukanlah bulan suci. Naam. Dari 4 bulan ini Bapak Ibu sekalian, dari 4 bulan ini ada 1 bulan yang spesial di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada 1 bulan. Kita lihat dulu. Bulan Zulqa'dah hanya disebutkan fadilah secara umum. Tadi surah At-Taubah ayat berapa? 36. Tidak disebutkan bulan keutamanya kayak gini-gini, tidak ada. Ini kewajiban kita untuk meluruskan. Bulan Muharram, adakah dalilnya yang menjelaskan? Ada. Yaitu hadis yang berkaitan dengan fadilah kita berpuasa di bulan Muharram. Riwayat Imam Muslim ada. Yaitu tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Tapi karena orang-orang Yahudi juga menyanjung-nyanjung bulan tanggal 10 Muharram supaya kita tidak sama dengan mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa di tanggal 9 ya, namanya puasa Tasu'ah. Ya, na'am barakallahu fikum. Adapun bulan Rajab memang banyak dalil-dalil yang membicarakan tentang keutamaan berpuasa di bulan Rajab. Tapi tahukah kita seluruh hadis tentang bulan Rajab, keutamaan berpuasa di bulan Rajab semuanya palsu. Semuanya palsu. Hadis yang dhaif itu cuma 3 yang lemah. Tapi selain itu semuanya palsu, Pak. Jika Bapak Ibu mendapatkan isi WA, siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari maka akan kayak gini, 2 hari akan gini, 3 hari akan kayak gini, dan jika tidak disebarkan akan besok mendapatkan ini, ada kan kayak gitu? Jangan percaya, Pak. Itu semuanya hadis yang palsu. Hadis yang palsu, Pak. Jika kita tetap menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, dia mengatakan itu hadis dariku padahal bukan, maka siap-siaplah menempati tempat duduknya neraka jahanam. Pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati-hati, ya. Kemudian ini Zulqa'dah secara umum, Muharram juga ada 1-2 hadis, Rajab nggak ada satupun dalil yang sahih, sehingga yang banyak dalilnya adalah di bulan Zulhijjah. Naam, dalil yang pertama di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah, antum lihat di layar, dalam surah Al-Fajr, ini sudah kita hafal nih. Mana nih? Udah kelewatan. Al-Fajr, nggak nampak ini. Sebentar, Al-Fajr. Surah keberapa, Bu? Al-Fajr 89. Nih kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajr wa layalin 'ashr.
demi waktu fajar, walayalin ashar, dan demi 10 malam atau 10 hari. Ya, Allah bersumpah dengan 10 malam. Kata Ibnu Abbas maksudnya 10 hari. Apa yang dimaksud dengan 10 hari ini? Mayoritas para ulama tafsir dan Ibnu Abbas, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, 10 hari yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Allah bersumpah dengan demi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan lainnya dengan sanad yang sahih. Apa kata Rasulullah? Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah jalla wa ala min hadhil ayyamil 'ashar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jika dikerjakan di dalam 10 hari itu. Misalnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kalau kita mengerjakan amalan soleh, Bapak Ibu sekalian, kita mengerjakan ibadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka ibadah itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling dicintai sama Allah. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, walaupun seseorang itu berjihad di jalan Allah ya Rasulullah, apakah tetap dikalahkan oleh orang yang beribadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Maka Nabi SAW bersabda, walal jihadu fi sabilillah, ya, walaupun dia berjihad di jalan Allah, ya, walaupun dia berjihad di jalan Allah, maka tetap tidak bisa dikalahkan, maksudnya tetap tidak bisa mengalahkan ibadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kayak gini maksudnya. Ini 10 hari Pak, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang kedua adalah ibadah jihad. Kita tahu sendiri bahwa ibadah jihad itu adalah puncaknya Islam, ya. Walaupun haji 1000 kali, umroh 1000 kali, infak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka kita tidak akan bisa mengalahkan pahala apa? Jihad. Pahala jihad. Tapi hari ini belum ada jihad Pak. Kata Syekh Utsaimin, jihad hari ini yang terbesar saat ini di negeri aman adalah jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsunya. Kayak Bapak Ibu nih, sekarang sedang berjihad nih Pak, jihad melawan hawa nafsu dari apa? Ngantuk gitu ya. Berarti kalau lagi kajian tiba-tiba ngantuk, berarti ditiup-tiup sama jin, kayak gitu. Yang ngantuk bangun. Maaf, bukan menyinggung tapi menyindir. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Tapi Pak, jihad ini, pahala jihad Pak, tetap tidak bisa mengalahkan seorang muslim, bapak-bapak, ibu-ibu, yang fokus beribadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Masya Allah, luar biasa, pahalanya sangat besar sekali, ya. Maka jangan sia-siakan beribadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jangan sia-siakan. Ini berapa hari lagi kira-kira nih? Sekarang tanggal 26 Zulqa'dah, 3-4 hari lagi Pak, ya, kita akan memasuki bulan suci Zulhijjah. Maka jangan sia-siakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10, jangan disia-siakan. Pokoknya benar-benar fokus, banyak ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan kenapa bulan Zulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah, lebih besar pahalanya dibandingkan bulan suci yang lainnya, ya, ataupun bulan-bulan yang lainnya.
kata Ibnu Hajar, saya bacakan perkataan beliau, walladhi yadharu anna sababa fi imtiyazi 'ashri dzil hijjati limakani ijtima'i ummahatil ibadati fih wa hiya as-salatu was-siyam was-shadaqatu wal-hajju wa la ya'ti dzalika fi ghairihi. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa adapun penyebab diagungkan bulan Zulhijjah itu karena di dalamnya terkumpul induk-induknya ibadah. Masya Allah. Jadi bulan Zulhijjah itu Bapak Ibu sekalian terkumpulnya induk-induk ibadah. Apa induk-induk ibadah yang terkumpul di dalamnya? Yaitu kata beliau, wahia as-salatu, di situ ada salat tanggal 10 Zulhijjah, yaitu maksudnya 10 apa? Salat apa? Idul Adha. Yang kedua adalah wasiyam, ada puasa. Puasanya tanggal berapa nanti kita sampaikan. Wasodaqatu, di situ ada banyak bersedekah dengan cara apa? Membagikan daging kurban. Wal hajj, begitu juga di dalam bulan Zulhijjah ada ibadah haji yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Masya Allah. Inilah kenapa Allah lebih memuliakan bulan Zulhijjah dibandingkan yang lainnya. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawanya ditanya, wahai Syekh, mana yang paling utama? 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Ya. Maaf, bukan 10 hari pertama, 10 hari terakhir maksud saya. Mana yang lebih utama? 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka kata beliau, sepakat para ulama, ya mayoritas para ulama mengatakan bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah jauh lebih utama, lebih afdol di sisi Allah daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Paham nggak? Tapi ada tapinya. Tapi 10 malam terakhir di bulan Ramadan jauh lebih besar kedudukannya di sisi Allah dibandingkan 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Paham sampai sini ya? Nyambung ya? Iya. Yang utama itu adalah tergantung waktunya. Ya. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah jauh lebih afdol daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ibadah di bulan Zulhijjah itu adalah ibadah yang dilakukan di siang hari. Betul Kak? Sholat apa? Sholat apa namanya? Sholat Idul Adha siang hari, ya pagi hari. Terus apa lagi? Sodakoh bagi hewan kurban. Jarang kita dapatkan bagi hewan kurban malam Mbak gitu kan. Rata-rata pagi ya kan. Terus apa lagi? Dan ibadah-ibadah yang lainnya, Masya Allah banyak. Nah oleh karenanya siang ini lebih utama daripada siangnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi kata beliau 10 malam terakhir di bulan Ramadan jauh lebih utama daripada 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir Ramadan ada namanya satu malam khairun min alfi syahrin. Itu maksudnya. Na'am barakallahu fikum. Jadi antara 2 bulan ini luar biasa. Sekali lagi jangan disia-siakan. Na'am barakallahu fikum. Kemudian ibadah yang diperbanyak yang pertama ini kita mungkin sudah tahu dalilnya, tapi kita akan menyampaikan lagi ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" ya. Maaf. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada' siyama Asyura wal ashra wa thalathata ayyamin min kulli syahrin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa Asyura. Asyura yaitu puasa 10 Muharram. Kemudian wal ashra dan puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Wa thalathata ayyamin min kulli syahrin dan 3 hari berturut-turut tiap bulan. Baik. 3 puasa tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, Pak.
Yang pertama adalah puasa Asyura, yaitu 10 Muharram. Yang kedua adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang ketiga, 3 hari berturut-turut ya, tiap bulan. Tanggal berapa? 13, 14 dan 15 Hijriah. Kita fokus nomor 2. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Saya tanya nih. Tanggal 10 itu jatuh pada hari apa? Maksudnya hari raya apa? Idul Adha. Seluruh ulama sepakat, seluruhnya, tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Seluruh para ulama, dan ini termasuk ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, Idul Adha dan Idul Fitri berpuasa di dalamnya hukumnya haram, tidak boleh. Tidak boleh, sepakat para ulama. Tapi kenapa di sini disebutkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10, Pak? Ada yang bisa jelaskan nggak? Ada yang bisa jelaskan? Hah? Sebelum puasa, sebelum Id, puasa dulu ya. Iya, puasa secara lugawi, secara bahasa. Ya. Na'am barakallahu fikum. Itulah bedanya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, bedanya seperti ini, bahwa kalau Idul Fitri itu dianjurkan untuk sarapan pagi, namanya fitri. Idul Fitri artinya kembali untuk sarapan pagi, bukan kembali suci, Pak. Itu kreatif banget itu. Orang menerjemahkan Idul Fitri kembali suci, berarti tadinya nggak suci dia. Ya, fitri itu artinya sarapan pagi, makan pagi. Ya. Terus Idul Kurban, kata lain Idul Adha, itu dianjurkan untuk tidak makan dulu. Sampai apa? Sampai kita pulang dari sholat. Seperti itu. Ya. Nah, kalau tanggal 10 nggak usah dihitung lah. Berarti kita hitung dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Boleh nggak tiap hari? Justru ini dalilnya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah dianjurkan untuk berpuasa. Boleh. Dicatat baik-baik. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi puncak daripada puasa Zulhijjah ada di tanggal 9. Ada tanggal 9. Kenapa? Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih. Ya, kita bacakan dalilnya. Riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qabla wa sanata allati ba'dah. Orang yang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, maka aku berharap Allah akan mengampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Baik, ini penting saya jelaskan. Ada 2 tahun lumayan. Lumayan kan 2 tahun, Pak? 1 tahun yang telah berlalu, Pak. Berarti dosa yang kita kerjakan di tahun 2021 dihapus sama Allah, insya Allah. Dihapus. Dosa apa saja? Ya banyak. Dosa melihat aww, ya kan, dosa menipu lain sebagainya, insya Allah diampuni sama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian 1 tahun yang akan datang. Nah, bagaimana mungkin Allah mengampuni dosa 1 tahun yang akan datang sementara kita belum melakukan dosa? Ya, ini Pak, penjelasan sangat bagus sekali dari Al-Imam Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi bi Syarh Jami' Tirmidzi di juz yang kedua. Beliau menjelaskan bahwa
Allah mengampuni dosa seorang hamba 1 tahun yang akan datang, itu maksudnya dosanya bukan diampuni, tidak, Pak. Tapi maksudnya adalah selama 1 tahun ke depan dia akan dijaga oleh Allah dari melakukan dosa dan maksiat. Keren banget tuh, dijaga sama Allah. Ya, misal kita mau melihat, misalnya lagi bawa mobil, lihat perempuan yang pakaian tapi telanjang gitu, mau lihat, astagfirullah, dijaga sama Allah, cepat dia dudukkan pandangan, tapi lihat lagi gitu kan. Masya Allah. Dijaga itu sama Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya, subhanallah. Sekarang ada satu penyakitnya para akhwat yang sudah paham, yang sudah ngaji. Bukan orang yang sudah menikah, enggak ya. Ini para gadis-gadis, penyakitnya itu adalah, ini mau orang awam termasuk anak pesantren yang pakai cadar, itu sama penyakitnya dengan orang awam. Apa? Kalau bahasa Arab anak pondok itu termajnun. Apa termajnun? Tergila-gila dengan artis Samsung. Tahu kan? Artis Samsung, tahu kan, Pak? Samsung kan? Saya tidak perlu sebutin nama negaranya. Artis Samsung gitu. Itu subhanallah, tergila-gila benar tuh. Ya, negara mana yang menggunakan Samsung? Korea gitu kan. Artis Korea, subhanallah. Bahkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di HP seorang ustazah. Apa? Wallpapernya itu adalah, ya mereka, apalah namanya itu, nggak tahu saya. Yang saya tahu cuma satu, Syahrukh. Itu kan artis India. Artis India, artis Korea saya nggak hafal, satu pun nggak hafal saya. Kenapa Syahrukh? Karena itu idola saya waktu kecil dulu. Iya kan, main film-film apalah itu, luar biasa. Main film Muhabbatain, ingat saya itu dulu. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali tadi bahwa 1 tahun yang akan datang itu maksudnya adalah apa tadi? Allah mengampuni, Allah akan menjaga kita dari perbuatan dosa dan maksiat selama 1 tahun ke depan. Masya Allah, Allah luar biasa. Ini fadilah yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya Pak Yuslian, bahwa di dalam bulan itu juga kita dianjurkan untuk banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Ya. Kita diperintah untuk banyak bersedekah. Dari tanggal 1 Zulhijjah perbanyak sedekah. Ini sunnah para salafus soleh, sunnah para Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka tiap pagi bersedekah banyak. Memang iya, tiap bulan, tiap hari mereka bersedekah. Tapi ketika memasuki bulan Zulhijjah, sedekahnya ditingkatkan lagi, Pak. Kenapa? Karena kata Ibnu Abbas, al-amalu fih tudha'af. Yudha'af. Beribadah atau amalan di bulan Zulhijjah itu akan berlipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lipat gandakan oleh Allah. Itu luar biasa. Misalnya ini matematika Allah ya. Bukan matematika Pak Ustadz tersebut masalah sedekah, bukan. Ya, ini matematika Allah. Orang yang bersedekah, ya, di mata matematikanya Allah, orang yang bersedekah dilipat gandakan, bercabang menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiap cabang ini kan 100.000. 100.000. Ya, ini kan kebanyakan nolnya. 100.000. Ini bercabang menjadi tiap cabang 100. Ini matematika Allah. Itu apa sih maksudnya bercabang-cabang seperti itu? Bukan uang di dunia yang kita dapatkan, bukan. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan ya 100.000 itu
kemudian bercabang menjadi 7, bercabang menjadi 100. Sebagian ulama mengatakan itu maksud adalah dosa kita diampuni sama Allah. Ratusan dosa, jutaan dosa akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, annas shadaqata tutfi'ul khoti'ah. Sesungguhnya sedekah itu akan menghapus segala bentuk maksiat seorang hamba. Itu maksudnya. Itu matematikanya Allah. Dan sebagian ulama juga mengatakan rezekinya akan semakin dilipat gandakan, ditambah, diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi mengatakan rezekinya akan semakin berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan matematika seperti Pak Ustadz. Paham kan maksud saya? Iya. Ini kasihan jamaah dibohongin. Apalagi ibu-ibu. Ini ibu ya, ada ibu-ibu baru nikah. Bukan baru nikah, udah 2 tahunan dah. Ya barulah, lumayan baru. Datang ke saya, Ustadz, cincin kawin saya, Ustadz, gara-gara si Pak Ustadz tersebut menyuruh untuk sedekah. Kenapa? Saya sedekah keluarin cincin ini, cincin emas saya taruh di nampan di depan meja itu, taruh di nampan. Dalam waktu 40 hari saya akan mendapatkan yang jauh lebih besar lagi daripada itu, katanya. Buktinya udah 2 tahun tetap saya miskin, kata dia. Kan kecewa dia kan. Nah, kecewa itu. Subhanallah min dzalik. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, saatnya kita itu cerdas. Ya, cerdas, jangan suka dibohongin terus. Makanya Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Hud ayat 15 dan 16. Apa kata Allah? Kita buka deh. Ini ancaman buat mereka-mereka seperti itu yang mengajak orang beribadah hanya dalam mengharapkan apa? Dunia. Antum lihat di sini, Pak. Di dalam surah Hud nih ayat 15 dan 16. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tuh lihat di layar. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang mengharapkan balasan dunia dan perhiasannya di dalam beribadahnya, dalam sedekahnya, dalam hajinya, dalam apapun bentuk ibadah yang dia lakukan, dia mengharapkan balasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan memberikan dunia yang lebih banyak karena niat mereka itu. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka pun tidak dirugikan sedikit pun, tetap dibalas oleh Allah dengan balasan yang banyak. Dibalas. Tapi ingat, jangan sepotong ayatnya. Lihat di ayat ke-16-nya. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina la yas'alun fil akhirati illan nar. Mereka itu di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka jahanam. Kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha batilu ma kanu ya'malun, dan lenyaplah hasil usaha mereka serta perbuatan mereka di dunia itu, hilang semua. Di dunia dikasih sama Allah. Dia bersedekah, dia berkurban. Saya mau berkurban 1 ekor sapi sendirian. Sekarang harga sapi variatif ya, mulai dari 17 ya. Ada nggak 17, Pak? Udah nggak ada ya? Ya udah di atas 20 ya. Udah kita bulatin 20 juta. Ustadz, saya mau kurban sapi 20 juta. Setelah dia bawa ternyata anak sapi dia gitu kan. Ya. Kalau di kampung saya harga sapi paling murah. Sapi induknya itu dapat 7 juta, Pak. 7 juta di kampung saya. Masya Allah. Tapi rata-rata setelah mereka bawa ke Jakarta panen duit. Masya Allah. Rata-rata Bapak Ibu lihat sapi yang padat dagingnya, sapi bukan sapi Jawa ya. Itu rata-rata itu sapi Bima semua itu, Pak. Sapi NTB. Ya, sapi NTB itu Masya Allah padat dagingnya. Kenapa? Karena sapi kita di kampung itu diliarkan di gunung. Jadi kita lepas pagi, sorenya menjelang maghrib dia pulang sendiri. Pulang sendiri. Itu tiap hari, Pak. Tiap hari itu. Makanya banyak kecelakaan di kampung saya, kecelakaan tabrakan, bukan tabrakan motor sama motor, motor sama sapi. Gitu. Kenapa? Karena mereka tidurnya di pinggir jalan. Ustadz, nggak dicuri. Wah, ketahuan dia curi, sembelih di tempat, Pak. Jadi aman di sana, alhamdulillah.
Jadi motor simpan di halaman itu sama kunci-kuncinya. Motor simpan di halaman. Masya Allah, alhamdulillah, aman luar biasa. Ini motor nih, bapak punya motor apalah, NMAX. Malam ya, kalau pulang kerja nggak usah bapak cabut kunci, simpan di halaman tuh sama kunci-kuncinya. Sementara halaman rumah nggak pakai pagar. Kenapa? Karena maling mikir-mikir dulu, Pak. Dia maling, ketahuan langsung nggak pakai lama, disembelih langsung di tempat. Itu daerah kami dari timur, Pak. Seperti itu. Tapi kalau penyihir juga aman. Ketahuan dia sihir, nggak pakai sembelih, dibakar hidup-hidup di lapangan. Subhanallah, itu luar biasa. Tapi alhamdulillah aman gitu kan. Masya Allah. Makanya sering hampir tiap malam itu kecelakaan, tabrakan, bukan tabrakan tadi, motor sama motor enggak. Motor sama sapi, kasihan sapinya gitu. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Ada orang yang berkurban dengan 1 ekor sapi. Niatnya apa? Niatnya saya berkurban, saya kan orang kaya, supaya dikatakan dermawan. Nah kayak gitu. Nah, lihat apa kata Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya, Allah mengatakan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka saya mengajak kepada antum semua, setiap ibadah, apapun bentuk ibadah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada embel-embel yang lain. Bersedekah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Bukhari, apa kata Rasulullah SAW? Sab'atun yudhilluhumullahu yaumil qiyamah la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar nanti. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun yasduqu biyamini hatta la ta'lami bishimali. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Jangan salah paham, sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya dikebelakangkan gini. Bukan gitu. Tapi maksudnya adalah orang lain tidak mengetahui kecuali Allah, kemudian yang menerima itu yang tahu. Masya Allah. Makanya kadang itu luar biasa kita lihat para jamaah-jamaah ketika kotak amal lewat saat hari Jumat itu luar biasa saya lihat, Masya Allah. Mereka sudah paham. Setiap lewat nggak ada yang lipat duit kasih kayak gini, nggak ada, jarang saya lihat. Tapi mereka nutup gini, itu luar biasa itu terpuji itu, Pak. Kenapa? Khawatir dilihat sama orang nominal. Mungkin ada 2 juga, takutnya karena dikatakan sedikit, gitu kan? Atau nggak boleh suzon, atau memang benar-benar dia takut ria, dipuji sama orang. Subhanallah. Jadi itu ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang saya sangat tekankan di sini adalah berkaitan dengan kurban. Ini penting karena ini salah satu ibadah di bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Ini penting saya nasihatkan kepada Bapak Ibu sekalian rahmati Allah ketika berkurban. Ada beberapa ketentuan ketika berkurban. Yang pertama, Nabi SAW memberikan ketentuan dari hal yang paling sepele dulu. Rasulullah bersabda, "Man arada ayyudhiya," barang siapa yang ingin berkurban, maka hendaklah dia menahan kuku serta rambutnya. Baik. Bagi orang yang berkurban tidak boleh memotong kuku dan rambutnya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, bagi bapak ibu yang hari ini ada niat untuk berkurban, maka ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah tidak boleh memotong kuku dan rambut. Bukan memotong kuku dan rambutnya sapi, bukan. Memotong kuku rambut kita, berkurban. Misal seorang suami niat untuk berkurban, niatnya untuk istri dan anak-anaknya, maka yang berlaku di hadis ini adalah hanya suami saja. Adapun istri tidak masuk. Kenapa? Karena yang menjadi kepalanya di situ adalah suami. Seperti itu. Ya.
Nah, hukumnya apa? Sebagian ulama mengatakan ini hukumnya haram, jelas tidak boleh. Ini bukan lagi makruh, bukan lagi dilarang biasa, tapi hukumnya haram, tidak boleh. Maka sekarang waktu untuk memotong kuku, memotong rambut. Rambut apa dipotong? Kata para ulama, seluruh rambut yang tumbuh di badan kita, dalam artian rambut yang tersembunyi. Paham ya? Rambut yang tersembunyi, ya. Atau rambut yang nampak seperti rambut di kepala, atau maaf, rambut kemaluan itu juga tidak boleh dipotong selama di bulan Zulhijjah. Sampai bukan selama Zulhijjah, sampai hari pembantaian. Ya, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hari pembantaian, sampai hari bertumpahnya darah hewan kurban bapak-bapak sekalian. Seperti itu. Itu diatur oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, yang perlu kita sampaikan, yang kedua, bahwa berkurban, Bapak Ibu sekalian, disunahkan untuk menyaksikan. Ini aturan main dari Nabi SAW. Bagi pihak pekurban disunahkan untuk menyaksikan hewan kurbannya. Disunahkan. Ini bukan hukumnya wajib, bukan. Hanya sunnah saja hukumnya. Ya, Ustadz, saya tidak berani lihat darah. Kalau saya lihat darah langsung pingsan. Ya udah, kalau gitu jangan. Nanti ketika hewan disembelih, hewan kurban disembelih langsung pingsan di situ. Subhanallah. Jangan, ya. Yang ketiga, kata Nabi SAW, bahwa bagi bapak-bapak yang berkurban, ini khususnya panitia, tolong dijaga adab-adab di dalam berkurban, Bapak sekalian. Khusus panitia. Saya nasihatkan khusus buat panitia. Apa adabnya? Adabnya adalah tidak boleh memperlihatkan dia di hadapan apa? Temannya. Maksudnya teman sapi hewan kurban itu, kambing atau sapi, tidak boleh. Tidak boleh, harus ditutup. Ustadz, boleh nggak ketika berkurban kita pakaikan kacamata yang tidak nampak gitu kan di sapinya? Gak usah ribet-ribet, tinggal kita jauhin atau tutup pakai apa namanya, tirai atau apa itu, supaya dia tidak melihat gitu ya. Jadi yang ditutup itu bukan hewan kurban yang disembelihnya, tapi temannya itu yang ditutup, supaya dia tidak melihat ini. Kenapa? Secara ilmu psikolog ya, itu kasihan dia. Bahkan ada yang nangis, meneteskan air mata ketika melihat temannya disembelih. Ada yang menangis, Pak. Subhanallah, itu dosa, kita nggak boleh. Yang keempat, bagi panitia, ini penting kita sampaikan. Bagi panitia, hendaknya dia meminta, sebagaimana saya bacakan nanti hadisnya, hadisnya sahih dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagi panitia, hendaknya dia memungut tambahan uang operasional dari pekurban. Misal, sekarang berapa? 3,5, bukan? Lebih kurang. Nih 3,5 juta untuk per kepala 7 orang kan? Nah, jadi bapak-bapak sekalian meminta tambahan lagi, terserahlah, tergantung kesepakatan. Bisa 300, bisa 400, bisa 500. Misal kita bulatin, misal Pak, 500.000 misal per orang. Jadi semuanya jadi 4 juta per orang. Ini uang operasionalnya. Untuk apa ini? Seandainya satu penjagal, tukang motong dan sebagainya, panitianya kira-kira berapa orang? Misal 7, misal Pak, misal 500.000 dikali 7, 500.000 dikali 7 berapa? Berapa? 3,5 ya? 3.500.000. Kalau jumlah sapinya misalnya 10, sudah baik. Uang sekian juta itu dikemanakan? Dialokasikan ke kemana? Ini penting kita sampaikan, Pak. Jangan sampai gara-gara uang 10.000 kemudian memasukkan kita ke dalam api neraka. Ini penting kita sampaikan. Uang sekian juta itu dikemanakan? Pertama, uang itu boleh dikasih ke pihak panitianya.
untuk uang waktunya panitia, waktu panitianya, capeknya, ya, lain sebagainya. Itu kasih ke panitia, bagi-bagi. Kemudian begitu juga buat ongkos si penjagalnya. Sekarang 750 kalau nggak salah. Betul ya? Rata-rata segitu kan? Lebih kurang 750. Itu dapat. Tapi nanti kalau dagingnya sudah sudah dipotong-potong, sudah ready, tinggal dibagikan, maka pihak panitia dan penjagal itu tidak berhak mengambil bagian dari daging tersebut walaupun satu kresek. Itu hukumnya haram. Tidak boleh. Hukumnya haram. Termasuk penjagal, Pak, saya mau kepala, saya mau kaki, Pak, saya mau kulit. Haram hukumnya, tidak boleh. Tidak boleh. Jangan sampai cuma satu kresek membawa keluarga, istri, anak kita ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ustaz, keras banget menyampaikan. Bukan keras, tegas. Gitu. Supaya apa? Ini bukti saya cinta sama antum semua. Bayangkan sudah berapa tahun? Berapa tahun saya di sini? Hah? 6-7 tahun lebih kurang. Kita di sini, masya Allah. Ini bukti sayang cinta saya. Bayangkan. Kalau ada kajian bertepatan dengan kajian Al-Mutakin, saya tinggalin kajian yang lain, Pak. Benar, saking cinta saya sama antum semua, masya Allah. Luar biasa. Kenapa? Sesuai dengan namanya, orang-orang yang bertakwa semua. Luar biasa. Jadi saya pengen mengajak kita semua sama-sama masuk surga. Itu permasalahannya, Pak. Makanya sekarang kalau uang itu sudah dibagikan, ini kamu sekian ratus ribu, kamu sekian ratus ribu, kamu sekian ratus ribu, panitianya dapat, penjaganya dapat duit. Tapi sekali lagi tidak boleh mengambil sedikit pun hewan daging kurban itu untuk kepentingan pribadinya, kecuali semuanya di situ milik mustahik yang berhak menerima daging kurban. Ustadz, di Masjid Al-Mutakin panitianya cuma-cuma, tidak mendapatkan uang upah tersebut. Nah, ini bagus nih. Bagaimana statusnya Ustadz? Mas, maka si penjagalnya saja yang dapat, penjagalnya dapat 750 tadi upah dari si pekurban. Jika panitianya cuma-cuma, itu waktunya capek dan sebagainya, maka dia berhak mendapatkan daging kurban. Paham sampai sini? Jangan deg-degan dulu. Ini sudah astagfirullah, astagfirullah gitu kan. Orang belum jelasin lagi. Jelas kan? Sudah pada cemas. Hah? Sudah pada cemas. Iya. Kan saya kan baru koma, Pak, belum titik gitu. Udah astagfirullah, astagfirullah, Ustadz ini jahat benar gitu kan. Itu. Jadi kalau panitianya cuma-cuma, maksudnya tidak dibayar oleh pihak si pekurban, ya, pekurban juga tidak membayar, cuman nambahnya 200.000 gitu kan biaya untuk si penjagal. Sementara si panitia yang sudah capek merawat, kasih lain sebagainya tadi tidak digaji, maka boleh dia mengambil bagiannya dari tadi daging kurban. Paham sampai sini, Pak? Jelas? Ustadz, boleh nggak saya ambil 10 kilo? Astagfirullah, ini keterlaluan nih. Janganlah, Pak. Milik mustahik yang nggak pernah makan daging itu, kasihan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ustadz, lalu bagaimana dengan kulit? Ini penting nih. Jangan sampai gara-gara kulit masuk neraka. Ini Ustadz kejam benar ini katanya. Baru koma, belum. Boleh nggak kepala, kaki, kulit? Nah, barakallahu fikum. Kita sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, khususnya kulit, saya sampaikan kulit. Kulit itu lumayan juga, kalau jual berapa ratus ribu ya, lumayan lah. Ya, antum lebih paham daripada saya nggak paham. Kulit sapi maksudnya. Kulit sapi itu mahal loh, kenapa? Karena bikin kerupuk kan. Kerupuk kulit itu tuh enak banget. Kalau bahasa saya, bahasa teman-teman di Libya itu, kerupuk kulit sapi itu kerupuk sakaratul maut.
Kenapa katakan seperti itu? Ini kami pengalaman ketika lagi di Sakan, di asrama Lipia, lagi puasa, ada teman bawa kerupuk dari kampung, nggak ingat, akhirnya kita makan, enak makan. Kita ingat ketika lagi nyangkut di tenggorokan, Allah mau mati rasanya. Astagfirullah, kita lagi puasa, di sini kerupuknya nyangkut, mau minum juga nggak mungkin karena udah ingat. Maka saya bilang, kenapa ya kita nggak makan nasi padang dalam keadaan lupa gitu kan, lumayan, udah kenyang baru ingat, ini kerupuk lagi. Makanya kerupuk sakatul maut. Baik, bagaimana hukum kulitnya ini? Kulit ini juga adalah haknya mustahik. Haknya mustahik, boleh nggak kita jual? Pihak panitia wajib meminta izin kepada si mustahik. Boleh nggak kami jual kulit ini? Boleh, sehingga uangnya dikembalikan lagi kepada mustahik, bukan untuk panitianya. Paham sampai sini ya? Gitu. Ini penting kita sampaikan supaya apa, Pak? Supaya ibadah kita tidak sia-sia, dan jangan sampai gara-gara satu daging, satu kresek daging menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada satu kesempatan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Maaf, ada panitia pas di Bogor, saya tinggal di Bogor dulu. Panitia ini, dia anaknya ada berapa gitu, suruh anaknya ambil, dibawa ke samping, ada tempat khusus dia. Setelah dilihat sama orang, qadarullah, Allah mentakdirkan bapak panitia tadi, bapak satu orang ini, dia dilupakan sama Allah bahwa di tempat sembunyinya itu, tempat persembunyian apa namanya, daging tadi, dia lupa bahwa itu ada daging dia, milik dia. Ternyata dimasukin dalam karung, setengah karung, hampir penuh. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya dia lupa, besoknya baru ditemukan sama petugas masjid DKM. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Itu alhamdulillah, itu apa? Sepandai-pandainya kita menyimpan kebusukan, pasti kita ditahu juga sama orang, itu kan? Ya. Kayak gini, Pak, kita masih bisa menipu orang, tapi kita tidak akan bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Makanya terakhir adalah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semua memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, silakan. Silakan, Pak. Biasanya panitia itu kan tidak minta upah. Itu bagaimana, misalnya sering kita temukan tiap tahun, saya minta kepala, bahkan ada yang minta 2, minta kaki, minta segala macam. Baik. Yang kedua, kita kan panitia ini tidak menerima upah. Bolehkah kita untuk konsumsinya mengambil sebagian dari daging kurban? Iya, bagus pertanyaannya. Barakallahu fikum. Ini yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, bahwa kepala, kaki pihak panitia tidak mendapatkan upah dari si pekurban. Ya, itu hanya cuma-cuma saja, gitu kan. Maka kepala lain sebagainya, bolehkah dia meminta kepada siapa? Pekurban ya, atau si panitia sendiri sepakat, gitu kan. Kalau panitia itu sepakat, ya nggak apa-apa kamu ambil kepala aja, nggak bermasalah. Kenapa? Karena memang asalnya si panitia itu tidak diupah. Yang nggak boleh itu adalah tadi kita sampaikan, kalau panitia mendapatkan upah, walaupun itu 250.000 misal upahnya, maka kembali jadi haram hukumnya dia mengambil bagian dari maupun ekor, kaki, tetap tidak boleh jika dia menerima apa? Upah. Yang kedua, ini perlu saya nasihatkan Bapak Ibu sekalian, jika sedang bekerja kemudian ada inisiatif dari panitia ambil langsung beberapa potongan daging untuk dimasak buat orang yang bekerja, itu hukumnya haram, tidak boleh. Maka kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, jangan bermudah-mudahan untuk seperti itu. Kalau mau
ambil uang yang dari pekurban tadi, mungkin beli apalah di luar sana untuk makan sarapan seperti itu. Jangan mengambil dari daging hewan kurban, tidak boleh hukumnya. Paham Pak? Tidak boleh hukumnya. Baik, sudah cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir yang tadi ketinggalan Pak. Maaf ya. 2 menit. Ada yang ketinggalan tadi Pak. Bagi perkurban, Ustadz, saya mau berkurban untuk keluarga saya yang sudah meninggal dunia. Baik, ini penting saya luruskan. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia ada 3 ketentuan. Dicatat, diingat baik-baik. Ada 3. Berkurban untuk orang yang meninggal dunia ada 3. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Risalatun fi Ahkamil Udhiyah. Yang pertama, si orang yang meninggalkan wasiat. Ya, kalau saya seandainya tahun depan bapak atau ibu meninggal dunia karena bapak mau berkurban, dia bilang ke anak-anaknya. Tapi kata Allah pas tahun besok dia sudah meninggal dunia. Ya, dia wasiat sebelumnya ke anak-anaknya. Maka berkurban atas nama orang tersebut yang almarhum atau almarhumah sudah meninggal dunia, maka hukumnya boleh sampai pahalanya sampai ke dia. Kita sebutkan namanya, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, almarhum ya yang sudah meninggal tadi, sampai dia. Boleh hukumnya. Yang kedua, berkurban untuk orang yang meninggal tapi tidak disebutkan nama secara umum. Paham? Tidak disebutkan nama tapi secara umum. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau punya orang terdekat, orang yang paling beliau cintai yang sudah meninggalkan beliau lebih duluan. Pertama siapa? Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, pamannya beliau yang Islam yaitu Hamzah. Kemudian siapa lagi? Anaknya beliau. Tapi tidak pernah kita dapatkan riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban, beliau menyebutkan nama khusus bagi keluarga yang sudah meninggal dunia. Paham? Maka atas dasar inilah Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, ini Imam Syafi'i Pak, mazhab kita di Indonesia. Imam Syafi'i menyebutkan tidak sampai pahalanya kalau kita menyebutkan apa? Nama. Maka yang diperbolehkan itu adalah tidak menyebutkan nama yang sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah berdoa, Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Ya Allah, terimalah kurban ini dari hamba dan keluarga hamba yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ini hukumnya boleh. Tidak kita sebutkan namanya. Paham sampai sini? Yang ketiga adalah berkurban untuk orang meninggal dunia dengan dihususkan namanya. Nah, inilah yang tidak sampai. Paham ya? Misal, ya Allah, hamba niat berkurban untuk si fulan yang sudah meninggal dunia. Lah ya, tidak sampai. Ya. Nah, walaupun dari anak tidak perlu sebutin namanya. Cuma di sini. Seluruh ibadah anak itu otomatis orang tua yang sudah meninggal dunia mendapatkan pahala otomatis. Paham sampai sini Pak? Otomatis ibadah kurbannya anak otomatis orang tuanya dapat pahala. Sedekah anak otomatis walaupun nggak sebutin nama, betul. Itulah indahnya Islam tuh. Walaupun anak tidak menyebutkan nama dengan niat tertentu untuk orang tertentu, masuk untuk orang tua otomatis dapat orang tuanya Pak. Seluruh ibadah anak termasuk bapak ini lagi duduk bermajlis di sini, orang tua sudah meninggal dunia otomatis dapat pahalanya terus mengalir tuh. Luar biasa. Itulah indahnya Islam. Gak capek-capek, ya Allah bapak hamba sudah meninggal, gak perlu, otomatis nyampe. Otomatis seluruh ibadah. Maka kalau mau menghususkan itu yang ada dalilnya, ini yang ada dalilnya Pak. Ayat dalilnya itu adalah sodako dan berdoa. Ada dalilnya. Ya, doa, ya Allah,
ampunkanlah dosa orang tua hamba yang sudah meninggal ya Allah, lapangkanlah kuburannya, jauhkan dari fitnah kubur, seperti itu. Dan sedekah, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia, tapi menurut saya itu kurang ibadahnya, boleh nggak saya sedekahkan untuk ibu? Maka Rasulullah berkata, boleh, tafadhol, silakan. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.